figur contoh pribadi yang patut dipelajari untuk semua anak-anak jadi seorang pemimpin adalah ayah ibunya. Maka itu setan merusak fungsi ayah, khususnya fungsi ibu, karena setan ingin merusak anak-anak ini untuk nggak jadi manusia yang baik atau pemimpin yang baik. Dan hari ini kalian sudah tahu kebenaran ini, maka itu jangan sampai gagal. Nanti kalau kalian menikah, jadilah orang tua yang berkenan. Setuju? Karena itu untuk masa depan anak-anak kalian semua. Alkitab ini buku segala buku. Artinya apa? Kasus masalah apa saja yang kita temukan di masyarakat dan dalam hidup ini, jawabannya pasti ada di Alkitab. Maka itu dari tadi sesi pertama Papi mengajar itu 1,5 jam. Di rekaman Papi tercatat 1 jam 32 menit. Itu hanya waktu Papi ngajar, belum pendahuluan tadi. Kalau di alatnya Kak Alphonse lebih dari 1 jam 32 menit. Lihat, Papi tidak menyebut contoh dari buku apa saja. Semuanya Papi pakai Alkitab tidak? Alkitab. Semuanya itu ada di Alkitab. Teori apa saja dalam kehidupan ini kita akan lihat itu ada di Alkitab. Hebat sekali. Jadi dengan cara Papi mengajar seperti ini, Papi ingin kalian itu mulai mencintai firman Tuhan mulai hari ini. Untuk masalah hidup seberat apa, serusak apa, separah apa, ternyata semua jawabannya ada di Alkitab. Nah sekarang Papi akan berikan bukti lagi. Kalau kalian sudah setuju bahwa betapa pentingnya peranan ayah dan ibu sejak kita masih dalam kandungan sampai kita lahir, sampai kita dewasa, ini penting sekali. Maka hari ini kita akan belajar mengapa figur yang paling tepat untuk dicontoh seorang anak dipersiapkan di masa depan hidupnya jadi seorang pemimpin. Figur itu adalah ayah ibu. Betul? Itu kesimpulan kita belajar tadi itu. Kalau ayah ibu bersalah, anak-anak ikut bersalah. Sebab di benak anak-anak benar atau salah itu tidak ada. Di benak anak-anak semuanya benar. Jadi kalau dia melihat yang salah dan diperlakukan yang salah, maka anaknya terima itu benar. Dan kalau sudah masuk ke memori, itu sulit dikeluarkan lagi. Maka itu jaga hidup ini supaya kalian jangan melecehkan anak kecil. Ini penting. Nah sekarang kita lihat umur berapa, di usia berapa dominannya seorang ibu mengajari anak-anaknya. Dan di usia berapa fungsi ayah mulai diberlakukan untuk anak-anak. Alkitab mengajar semuanya. Oke, saya tanya dulu 2 contoh ini. Siapa masih ingat kisah Musa? Masih ingat kisah Musa? Umur berapa dia masuk ke istana Firaun? Kok nggak tahu? Ada di Alkitab belum nggak tahu. Ayo, usia berapa? 9 tahun, 12, bukan? 7,5, bukan? 6. Kalian cuma nebak-nebak, nggak mau kau diurut gitu semua angkanya. Awas kamu. Dengar, salah semua. Nanti baca di kamar masing-masing, kalian baca. Musa umur 3 bulan. Ini luar biasa. Usia 3 bulan. Kan begitu. Ketika ingat zaman Musa, Firaun raja hebat itu memberikan hukum apa, perintah apa kepada orang Ibrani. Membunuh semua bayi laki-laki. Nah ketika Musa itu lahir sebagai laki-laki, maka ibunya dan bapaknya menyembunyikan. Tapi ditulis di Alkitab, ketika anak ini makin besar, usia 3 bulan, kalau nangis gak bisa dibuka mulutnya, mati itu anak. Suaranya makin besar. Nah ibunya punya inisiatif. Aku gak sampai hati anak ini dibunuh oleh tentara Firaun. Lebih baik aku hanyutkan dia ke sungai Nil. Terserah siapa mau mengasuh dia. Bayangkan hati ibu ini. Tapi kakaknya siapa namanya? Kalian gak pernah baca Alkitab ya? Bukan, kakak yang cewek. Yang Harun kakak cowok. Ayo kakak ceweknya yang tidak sampai hati membiarkan adiknya. Karena sungai Nil masih banyak buaya zaman itu. Lalu ngikuti Miriam. Ayo baca Alkitab.
Ya, kalian rajin baca Alkitab. Miriam kakaknya mengikuti. Tanpa disengaja hari itu anak Firaun, raja itu lagi mandi di sungai Nil. Dan lihat ada keranjang yang hanyut. Lalu dia ingin tahu apa isinya. Ketika dia buka ada bayi laki-laki. Dan dia tahu ini anaknya orang Ibrani. Yang perintah bapaknya harus dibunuh. Lalu dia sembunyikan. Dia sayang. Nah ketika dia senang dapat bayi itu, dia tanya begini, siapa di antara kalian yang tahu ibu yang bisa nyusui anak ini, aku bayar dia. Lalu Miriam kakaknya ada di situ. Putri, saya tahu ada ibu yang bisa nyusui anak ini. Dia bohong tidak? Tidak. Dia nggak bilang ini ada ibunya, nggak. Saya tahu ada ibu. Nah sejak itu kalau Musa masih pagi di rumah ibunya, kalau sore dibawa pulang ke putri Firaun supaya disusui. Jadi umur 3 bulan Musa ada di Mesir. Waktu itu ada nggak orang percaya yang lain kecuali Musa di Mesir? Ayo, menurut kalian ada tidak orang percaya Tuhan yang lain kecuali Musa di Mesir? Ada tidak? Tidak ada. Dia sendiri. Bayangkan dari umur 3 bulan dia hidup di negara kafir, penyembah berhala, sihirnya hebat. Logikanya, kalau Musa dewasa, Musa jadi orang Mesir atau jadi orang Israel? Orang Mesir. Karena dari umur 3 bulan dia di situ. Tapi ternyata tidak. Nah, ini kita belajar. Karena pengaruh ibunya yang menyusui dia. Sama seperti kisah Samuel. Siapa masih ingat kisah Samuel? Siapa nama ibunya Samuel? Ayo, siapa? Yang lain cepat jawab. Siapa nama ibunya Samuel? Yang betul yang satu. Siapa jawab Hana tadi? Siapa jawab Hana tadi? Ya, siapa namamu? Elis. Betul. Elis, kok tahu Elis? Kamu sekolah minggu atau dengar atau baca? Baca. Hana. Nah, umur berapa, usia berapa Samuel dipisahkan dari orang tuanya, lalu ikut Imam Eli? Umur 1 tahun. Bayangkan, kalau umur 1 tahun masih kecil atau sudah cukup dewasa? Masih kecil. Samuel punya kakak angkat tidak? Enggak tahu. Ya baca, enggak tahu. Rade, awas nanti ya. Nah, tolong ya, Roland, ini loh, anak-anak ini ternyata pengenalan Alkitabnya sangat rendah sekali. Kalian harus tahu, semuanya pakai firman Tuhan ini, penting. Samuel punya 2 kakak angkat, yaitu anak Imam Eli. Tapi 2 kakak angkat ini jahat, rusak, nakal. Tapi aneh, seharusnya waktu Samuel kumpul 2 kakak angkatnya sejak umur 1 tahun, Samuel terpengaruh enggak dengan kelakuan kakak angkatnya? Harusnya terpengaruh. Ternyata tidak. Nah, Musa dan Samuel itu pemimpin bukan? Pemimpin. Di Alkitab ditulis Musa dan Samuel itu pemimpin yang hebat. Nah, itu yang kita belajar. Bagaimana seorang pemimpin seperti Musa dan seperti Samuel ternyata dari bayi dan dari umur 1 tahun hidup di lingkungan yang rusak, tetapi mereka tidak rusak. Padahal tadi kita belajar manusia sangat terpengaruh apanya? Lingkungannya. Kenapa 2 orang ini gak terpengaruh lingkungannya? Nanti kalian ya baca ya, kalau gak tahu ayatnya tanya kakak-kakak yang ada. Siap-siap ya kakak-kakak dari Milestone, dari WVI. Anak-anak kita akan tanya ayatnya di mana saja, kitab apa tentang Samuel itu. Dengarkan ini baik-baik. Di 2 kisah itu, 1 kitab Keluaran, 1 kitab Samuel, ditulis begini. Ibunya menyusui anak itu. Bahwa pengaruh ibu itu sejak anak masih dalam kandungan sampai umur tertentu, pengaruh ibu itu luar biasa. Sekarang saya akan baca kitab Raja-Raja. Ya, kitab Raja-Raja. Ya, 2 Raja-Raja pasal 21. Kita akan melihat nanti bagaimana pengaruh ibu kepada bayi-bayinya waktu masih dalam kandungan. 2 Raja-Raja pasal 21. Ayat 1. Ya, semua ayatnya dicatat. Ini beda-beda. Ayat 1.
Begini firman Tuhan. Manasye ini semua tentang leader. Yang kita baca ini semuanya raja. Raja Manasye. Ya. Maka itu namanya kitab raja-raja. Kitab para pemimpin pada masa itu. Manasye berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hepzibah. Ayat 2, ia melakukan apa yang jahat di mata Yahweh sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Yahweh dari depan orang Israel. Sekarang masih 2 Raja-Raja 21 ayat 19. Ayat 19. Jadi caranya nulis kalau bukunya sama Raja-Raja beri koma ya ayat 21. Jadi 2 Raja-Raja 21 titik 2 ayat 1 dan 2 lalu koma ayat 19. Ini raja lagi yang lain. Amon berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 2 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Mesulemet binti Harus dari Yotba. Supaya kalian tidak lupa, papi baca ayat 1 lagi ya. Untuk menandai Manasye berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hepzibah. Dan seterusnya begitu. Sekarang pasal 22. Masih 2 raja-raja. Ayat 1. Yosia. Kalian catat. Kok nggak catat ayat? Sudah ya. Yosia. Ini raja juga. Pemimpin juga. Berumur berapa tahun? 8 tahun. Nah ini yang paling kecil. Di antara raja-raja yang ada, ini raja yang paling kecil. 8 tahun jadi raja. Kira-kira bisa nggak sih? Sulit. Masih 8 tahun maunya main. Tapi jadi raja karena terpaksa. Oke? Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 31 tahun lamanya yang memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskar. Nah ini satu-satu raja yang baik selama itu. Pasal 23. 22 cuma satu raja itu disebut. Ya, ayat 31. Ya, ayat 31. 2 Raja-Raja 23 ayat 31. Pemimpin lagi. Yoahas berumur 23 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 3 bulan lamanya yang memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hamutal binti Yeremia dari Libna. Ayat 36. Yoyakim berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 11 tahun lamanya yang memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah si Buda binti Pedaya dari rumah. Dan seterusnya. Pasal 24. 2 Raja-Raja 24. Ya, ayat 8. 2 Raja-Raja 24 ayat 8. Yoyakin berumur 18 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 3 bulan lamanya yang memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Nehusta binti Elnatan dari Yerusalem. Ayat 18. Masih pasal 24. Raja-Raja 24 ayat 18. Sedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hamutal binti Yeremia dan seterusnya. Setelah kita baca tentang beberapa nama pemimpin yang disebut setiap kali, itu apanya? Ibunya. Jadi kesimpulannya, dari usia dalam kandungan sampai kira-kira 5-7 tahun, 7 tahun paling tidak, itu pengaruh ibu sangat dominan untuk anak-anak. Catat ini baik-baik. Usia seperti itu, ibu sangat berperan untuk hidup masa depan anak-anaknya. Karena usia seperti itu dari kandungan sampai dia umur 7 tahun, kan masih anak-anak, perlu ibunya. Jadi ibu-ibu yang menyusui, mama-mama yang menyusui anak-anaknya, itu sangat berpengaruh
anak-anaknya besok akan jadi apa. Itu besok yang cewek kalau jadi mama, ingat, kalian gadis-gadis, selama menyusui itu masa yang paling efektif. Biasanya, setahu kalian, saya nggak tahu kalau di Flores, kalau di Jawa, karena saya dari Jawa, tahu. Hampir semua ibu, berkata semua ibu di Jawa, selama menyusui anaknya, ibu itu cerita, nyanyi, bukan Kristen, ini umum, mengharapkan anaknya besok jadi apa. Ternyata, waktu bayi itu menyusu ke ibunya, itu masuk bukan cuma susu ibu, tapi semua yang dipikirkan ibu akan direkam oleh anak itu. Kata-kata yang terdengar. Nah, saya ingin tanya pada kalian, di Flores bagaimana? Apa kebiasaan ibu-ibu, mama-mama kok di Flores lagi gendong anak atau nyusui anaknya? Mereka nyanyi juga enggak? Atau ngomong sama? Nah, nyanyiannya pernah tahu enggak? Itu kan harapan-harapan. Nggak mungkin ada mama begini, nak besok kamu jadi maling yang pinter nak ya. Gitu. Ada nggak mama nyanyi seperti itu? Tidak ada. Nah, harapan mama selama menyusui anaknya. Nah, ini sekarang papi pakai ilmu jiwa anak-anak. Tadi kalian sudah setuju. Yang lebih hafal iklan TV, anak atau orang dewasa? Anak. Jadi anak-anak itu dari dalam kandungan sampai dia lahir jadi bayi, sampai umur 2 tahun, umur 3 tahun. Apa yang didengar, apa yang dilihat, itu masuk ke memorinya semua. Catat ya. Siapa pernah ingat atau tahu kejadian ini? Ayah ibu lagi bicara-bicara di ruangan satu, entah ruang tamu atau di teras rumah. Nah, ada adik kalian jalan cuma 2 kali lewat. Tiba-tiba adik bisa ikut nyambung pembicaraan papa mama. Pernah tahu nggak itu? Pernah tahu bukan? Dan cuma 2 kali lewat. Itulah anak-anak. Dia merekam semua yang didengar dan dilihat. Itu bahaya sekali kalau kita tidak berjaga-jaga untuk anak-anak ini. Jadi kesimpulannya, sejak masih bayi sekalipun, jangan dianggap bayi-bayi itu bodoh, nggak ngerti apa-apa. Salah. Menurut firman ini, sejak bayi pun manusia itu sudah mendengar dan merekam apa yang didengar. Dan itu lagi masalahnya. Yang didengar salah, mereka ngerti nggak kalau itu salah? Ngerti tidak? Bayi itu ngerti nggak kalau itu salah? Tidak. Tapi apa saja yang sudah didengar, itu masuk. Yang dilihat, itu masuk. Saya mau cerita, ini kisah nyata. Suatu hari datang kepada saya seorang pemuda, umur 23 tahun. Karena dia jemaat saya tahu. Dia bilang, saya mau menikah. Loh, saya sebagai gembalanya, saya tahu pacar aja belum punya. Kok bilang mau menikah? Kapan kamu pacaran? Saya tanya, justru ini masalahnya. Saya ini pengen menikah tapi takut menikah. Wah, lebih bingung lagi saya. Pengen menikah tapi takut menikah. Sebentar saya bilang, kamu ini mabok atau sadar ngomong begini? Bagaimana pengen menikah tapi takut menikah? Apalagi pacar juga belum punya. Siapa pacarmu? Saya tanya. Belum ada. Wah, lebih bingung lagi lah. Kamu mau menikah dengan siapa? Lalu apa yang kamu takutkan? Dengar pertanyaannya. Saya takut kalau menikah nanti saya bunuh istri saya. Wah, lebih pusing lagi saya. Bagaimana pacar belum punya, mau menikah tapi belum tahu siapa dinikahi. Tapi kalau menikah takut bunuh istri. Coba. Kita minum dulu yuk, saya juga bingung. Ayo, kalau kalian nggak ada itu bingung nggak? Kenapa bisa begini? Dengarkan dia cerita begini. Waktu saya masih kecil, saya pernah melihat ayah ibu saya berkelahi. Dan ayah bawa gunting. Dia mau tusuk ibu saya, tapi ibu saya menghindar. Dan gunting itu nancap di pintu kamar mereka. Kusennya ya, tahu kusennya? Yang kusennya tahu ya? Bukan daun pintunya, tapi tiangnya. Terus dia bilang begini. Sejak itu tiap kali saya masuk ke kamar papa mama, saya tuh ingin raba bekas gunting itu, tapi saya belum nyampe tangan saya. Wah, ini menarik buat papi. Terus papi tanya, waktu itu kamu umur berapa? Aduh, saya nggak ingat.
Wih, luar biasa bukan? Dia nggak ingat. Nah, terus Papi tanya, rumah yang kamu tinggali dengan ayah ibumu sekarang itu masih rumah yang sama seperti dulu tidak? Iya, masih seperti dulu. Terus dia jawab, oh masih. Wah, bagus kalau gitu. Jadi kamu sekarang masih lihat bekas gunting itu? Masih. Kalau begitu, saya bilang, saya harus ke rumahmu. Oh jangan. Ayah ibu saya nggak pernah tahu kalau saya tahu kejadian itu. Saya bilang, kalau kamu tidak disembuhkan oleh ayah ibumu, maka trauma itu ada di benakmu. Dan satu hari kalau kamu menikah, bisa-bisa kamu akan bunuh istrimu juga. Karena bermasalah. Lama dia mempertimbangkan. Akhirnya dia setuju. Saya datang ke rumahnya. Ternyata bapaknya nggak ada, yang ada ibunya. Saya pelan-pelan bicara untuk tidak menyinggung perasaan itu. Karena kan masalah pribadi. Setelah saya sampaikan maksud saya ke situ, saya bilang, anak ibu ini pengen menikah. Oh ya, sudah lama saya dorong dia. Umur 23 belum punya pacar. Nah, ini masalahnya. Dia itu takut menikah, dia nanti bunuh istrinya. Ibunya tertawa juga. Bagaimana mau bunuh istrinya menikah aja belum? Nah, biar saya biarkan dulu. Saya akan ngomong hal pribadi. Saya tidak bermaksud untuk membongkar masa lalu atau mencampuri urusan keluarga. Tidak, tapi ini masalah. Kenapa, Pak? Saya tanya, saya bilang, pernahkah ibu dan bapak berkelahi pada waktu anak ini masih kecil? Dan perkelahian itu bapak bawa gunting, ibu mau ditusuk. Lalu gunting itu nancap di kusen kamar kalian. Ketika saya sampaikan itu, wajah ibu ini berubah. Akhirnya dia menangis. Ibu maafkan. Anak ibu ini masih merekam peristiwa itu. Dan gara-gara itu dia takut menikah. Terus saya bilang, boleh nggak kita ke kamar itu? Supaya anak itu menunjukkan di mana bekas tusukan itu. Akhirnya kami bertiga berjalan ke kamar itu. Saya betul-betul bingung mau buat apa ini. Karena saya nggak tahu terjadi apa. Begitu anak itu sekarang tunjukkan ke mamamu. Mana bekas gunting itu. Begitu anak ini pegang bekas itu. Dan saya lihat ada tanda tusukan itu ada. Ini ibu menjerit. Terus dia tutupkan kedua belah tangannya ke wajahnya. Terus ibu itu terduduk di lantai. Menangis sejadi-jadinya. Terus saya ajak anak ini duduk. Ayo ikut duduk. Jadi kami bertiga duduk. Saya letakkan tangan saya di atas pundak ibu itu sambil saya berdoa. Saya biarkan ibu itu mengeluarkan semua. Kalau saya ingat tangisan itu pilu sekali mendengar. Saya bisa merasakan ya kalau saya jadi ayah dan ibunya anak ini. Bagaimana perkelahian kita berdua waktu anak itu masih kecil. Ternyata itu terekam di memori. Jadi ibu ini menangis sejadi-jadinya. Sudah. Ketika agak reda tangisan itu, saya bilang pelan-pelan pada ibunya. Ibu harus minta maaf pada anak ini. Mewakili papanya juga. Nangis lagi dia. Setiap kali saya bilang ibu harus minta maaf. Karena perkelahian itu tersimpan di memori. Berapa kali saya lupa. Akhirnya dia peluk anaknya. Saya nggak suruh. Maafkan mama, maafkan papa. Kira-kira anak itu nangis gak? Nangis juga. Saya bilang, kamu maafkan mama papamu karena mereka sudah minta maaf. Maaf pak, saya maafkan. Saya berjanji mau melupakan peristiwa itu. Sudah. Saya layani, saya doakan untuk saling mengampuni. Seperti tadi, kalian didoakan supaya darah Tuhan Yesus menghapuskan semua trauma masa lalu itu semuanya. Cukup lama. Setelah reda, saya lihat mamanya sudah berhenti nggak nangis, anak ini juga. Saya bilang, ayo kita kembali ke ruang tamu. Waktu kami kembali ke ruang tamu, ibu ini keluarkan minuman. Nah waktu sambil minum, saya tuh mulai tanya begini. Maaf ya bu, saya tanya lagi. Kira-kira ibu ingat nggak anak ini umur berapa waktu peristiwa itu terjadi? Nah dari situ saya mulai belajar ya, betapa pengaruh masa kecil itu sangat penting. Ibunya cerita gini, saya nggak ingat umur berapa. Saya cuma ingat dia itu belum punya adik. Wah, saya akan hitung dari dia. Kalau gitu dia itu punya adik umur berapa? Adiknya lahir ketika dia hampir 3 tahun. Oke, saya bilang 3 tahun saja. Kalau 3 tahun adiknya lahir,
Kandungan berapa bulan? 9 bulan. Ayo kita kurangi 3 tahun kurang 9 bulan. Itu berapa tahun usianya anak ini? 2,3. Bayangkan, saya kaget. 2 tahun 3 bulan. Menurut kita semua itu masih anak-anak, betul nggak? Seringkali orang tua menganggap remeh anak-anak kecil. Ternyata mereka tidak bisa diremehkan. Semua kejadian itu terekam di memori kita. Saya kaget. 2 tahun 3 bulan sudah merekam hal yang jahat. Dan itu setelah sampai umur 23 terakumulasi. Atau kata terakumulasi ya, makin besar, makin besar, makin besar, makin besar. Pikiran terus berkembang, terus bertambah. Maka itu tolong rekan-rekan dari Milestone, dari BVI, dari mana saja dengarkan ini. Menyiapkan seorang leader, kita tidak boleh abaikan masa lalu pribadi demi pribadi itu. Karena ini pengaruh penting. Yang kelihatan baik sekarang, itu bisa tertutupi, menutupi masa lalu. Maka itu firman Tuhan ini sungguh luar biasa. Sekarang sambil saya tetap bicara pada kalian ya, Papi bicara pada kalian. Tapi Papi kan bicara pada para kakak-kakak, Bang Fred semua di sini ya, sambil sibuk tapi dengarkan, ini penting. Yunius, Marlon semua ya, ini penting. Saya punya banyak kisah nyata seperti itu. Nanti kalau saya dengarkan Roh Kudus sambil ngomong saya akan ceritakan. Tapi sebelumnya, Roland bisa bicara, bisa berhenti sebentar, nggak bicara. Siapa namanya ini? Jangan pergi dulu kamu. Walaupun kamu janitor, tunggu dulu. Penting untuk dengar. Ini penting buat masa lalu masing-masing kita. Hanya Alkitab, buku yang sangat teliti tentang masa lalu kehidupan kita masing-masing. Sekarang saya minta kakak-kakak dan semua yang lain buka Markus 1 ayat 1. Markus menulis permulaan tentang apa dan tentang siapa. Iya, tentang apa dulu? Itu tentang siapa kalau Yesus? Tentang apa? Injil. Jangan lupa Injilnya. Inilah permulaan apa? Injil tentang Yesus Kristus anak Tuhan itu. Seharusnya kalau kitab ini membuka dengan kalimat inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Tuhan, maka pembahasan ayat 2, 3, 4 dan seterusnya tentang siapa? Tentang Yesus. Tapi lihat ayat 2 kakak-kakak, tentang siapa yang dibahas oleh Markus. Ini yang mengejutkan saya. Saya dapat rahasia ini tahun 78 yang lalu. Kalian masih di pohon, belum lahir waktu itu. Oke. Tentang siapa? Markus 1 ayat 2. Ayo baca tentang siapa? Ayo baca. Iya, lihat iya. Maaf, ini bagi anak-anak yang belum tahu baca apa itu, belum tahu Alkitab agak sulit. Ayo kakak-kakak, tentang siapa? Ayat 2. Yohanes Pembaptis. Tentang yang disebut oleh kitab Yesaya. Itu tentang Yohanes Pembaptis. Kalau bahasa Gereja Katolik Yohanes Pemandi. Nah, dengarkan ini. Saya pertama bingung. Mengapa Markus menulis tentang permulaan Injil Yesus Kristus anak Tuhan, tapi yang dia bahas habis Yohanes Pembaptis. Ada apa? Nah, dari situ saya merubah semua pola pelayanan saya. Menyembuhkan masa lalu itu mutlak. Karena pelayanan Yohanes Pembaptis. Ayo kita lihat. Buka Yesaya 40 ayat 4. Yesaya 40 ayat yang keempat. Jadi sehebat apa seorang leader memberi ceramah tentang kepemimpinan atau leadership tanpa melihat masa lalu seseorang, nol besar. Yesaya 40 ayat yang keempat. Oke, stop dulu. Sebelum dibaca, saya tanya baik kepada anak-anak maupun kepada kakak-kakak. Siapa yang tahu di seluruh dunia ini karakter manusia itu dibagi berapa dasarnya? Ayo, siapa yang bisa jawab? 2, bukan. Karakter manusia, kalau kita belajar psikologi, ada berapa? Nggak usah ragu-ragu, betul. 4.
5, bukan 4. Kalau SMA pasti sudah belajar. Kakak-kakak masih ingat? 4, apa saja? 1 apa? Kolerik. Betul. 2, sanguin. 3, pragmatis. 4, melankolik. 4 toh? Inilah 4 karakter dasar manusia. Hari ini saya tunjukkan rahasianya. Literatur tertua di dunia ini yang menuliskan bahwa karakter manusia itu kenapa 4. Catat, adalah Yesaya 40 ayat yang keempat. Ini literatur tertua di dunia, sehingga para psikolog yang gak Kristen sekalipun harus menyetujui ini kebenaran yang luar biasa. Ayo kita bongkar secara cepat ya. Jadi kakak-kakak yang sudah belajar psikologi, apalagi tadi kalian milestone membuat apa tadi istilah angket apa? Karakter apa tadi istilahnya? MBTI ya, istilahnya apa tadi? Ngisi apa? Kepribadian. Nah, dasarnya adalah di sini. Mengapa orang bisa melankolis? Mengapa orang bisa flagmatis? Kenapa bisa kolerik? Kenapa bisa sanguin? Ayo kita baca. Nomor 1. Yohanes Pembaptis pelayanannya apa? Yang pertama apa? Ayat 4. Yesaya, setiap lembah harus ditutup. Itu orang melankolis. Lembah itu selalu minder, selalu ke bawah, selalu berkata aku gak berhasil, aku ini bodoh, aku ini jelek. Nah itu ada penyebabnya. Kakak-kakak dari Milestone, dari WVI, kalian pernah mempelajari gak teori Dorothy Nolte? Judulnya Children Learn What They Live. Kalau ada Google, lihat itu, ini luar biasa. Tolong kalau bisa ada internet di sini, fotokopikan untuk anak-anak ini. Dorothy Nolte meninggal umur 90 lebih, belum lama, kira-kira 4 atau 5 tahun yang lalu. Saya salut dengan ibu ini, dia orang Amerika. Dia menemukan begini, kalau seorang anak dari kecil dia bertumbuh dengan maki, marah, bentakan, maka dia akan menjadi anak yang bodoh. Seorang anak yang bertumbuh karena kritikan, kenapa kamu begini? Begitu juga bisa, kenapa? Maka dia akan jadi anak yang menarik diri dari pergaulan. Dorothy Nolte, tahu, ada yang pernah tahu itu ya? Dorothy biasa belakangnya THY, Dorothy DOROTHY, lalu Nolte NOLTE. Cari, itu luar biasa. Dan banyak lagi, saya nggak bisa semua karena waktu. Tapi seorang anak yang bertumbuh karena apresiasi, pujian. Misalnya buang sampah, masukkan ke tempat sampah. Waduh, kamu anak yang hebat, luar biasa kamu. Anak yang bertumbuh dengan pujian, dia akan jadi anak yang bisa menerima dirinya dan menerima orang lain. Anak yang bertumbuh karena penerimaan, dia nakal, dia bersalah, diterima, nggak apa-apa, papa didik kamu, papa ajari kamu lagi. Maka dia bertumbuh jadi anak yang toleran kepada orang lain. Itu Dorothy Nolte menemukan, dan diambil dari ayat-ayat Alkitab ini. Itu penting sekali. Setiap lembah harus ditutup. Seorang pemimpin yang karakternya melankolis, dia cuma bisa ngajak nangis yang dipimpin. Ngerti gak istilahnya? Selalu kesedihan, dikit-dikit aduh, karena melankolis. Dan itu harus dipulihkan orang kayak begitu, bisa berubah. Yang kedua, tanah apa? Setiap gunung dan bukit diratakan. Oke. Kalau kita lihat jalan yang lembah, bukit, gunung, itu bagaimana? Cepat naik turun gak? Betul? Nah itu orang sanguin. Ramai sekali, berubah-berubah, sudah, itu sanguin. Nah, orang sanguin gak boleh sendiri, harus ada pendampingnya. Yang ketiga apa? Tanah yang berbukit-bukit itu diratakan. Ini orang yang hidupnya berubah-berubah, berbukit-bukit. Pagi lain, sore lain. Itu yang mana? Kolerik atau flagmatis ini? Kolerik? Ya, cari sendiri pokoknya. Tanah yang keempat apa? Dan setiap berlekuk-lekuk. Orang yang penakut, licik, gak berani ngadepi masalah, selalu cari menghindar. Itu yang terakhir dari tanah itu. Nah, jadi Markus 1, Injil Yesus Kristus Tuhan
tidak akan sampai kepada setiap manusia kalau tanah hatinya tidak disembuhkan lebih dulu. Dan apa akibatnya? Tolong kakak-kakak lihat. Kalau pelayanan Yohanes Pembaptis mendahului pelayanan Injil Yesus Kristus anak Tuhan itu, ayat 5 tolong baca. Terjadi apa? Ayat 5. Ayo baca. 1, 2, 3. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan kalau pelayanan Yohanes Pembaptis sudah sampai kepada setiap manusia, maka sungguh kemuliaan Yahweh Tuhan akan dinyatakan. Lalu semua orang akan melihat dan berkata, luar biasa Tuhan bekerja di hidup orang itu. Tolong, kalau saudara punya kesempatan kenal dengan rektor-rektor teologi, seminari, apa saja, sampaikan kebenaran ini. Sehebat apa sebuah pelajaran teologi tanpa pelayanan Yohanes Pembaptis, maka calon-calon hamba Tuhan itu nggak bisa jadi pemimpin yang utuh, karena masih menyimpan memori masa lalu yang terekam kuat di benak. Ini penting sekali. Jadi ini nggak gampang, tapi harus serius kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Dan itu perlu waktu. Dan itulah cara Tuhan Yesus melayani. Maka itu waktu Yesus melayani 12 murid itu nggak gampang, walaupun cuma 12, karena karakter mereka beda-beda semua. Tapi Tuhan Yesus tahu bagaimana cara menghadapinya. Maka itu kalau besok kalian punya anak, jaga hubungan suami istri kalian. Suami istri rajin bertengkar, anak itu nggak bisa tidur, terganggu, karena anak itu gelisah, anak-anak itu ketakutan. Maaf, bukan papi mau ungkit-ungkit masa lalu kalian. Kalau ada di antara kalian, maaf ya, waktu masih kecil, ayah ibumu sering bertengkar, berteriak di rumah apa kalau malam. Jujur jawab, waktu anak-anak mau tidur, bisa langsung tidur atau tidak? Karena takut dulu. Apakah mereka bertengkar lagi nggak malam ini ya? Takut. Anak-anak seperti itu, walaupun dia sekolah di sekolah yang bagus sekalipun, dia bisa pintar atau bodoh? Bodoh. Karena semua pelajaran nggak akan masuk. Karena anak yang nggak bisa tidur waktu malam karena ketakutan, dia bangun pagi pasti capek, nggak bisa konsentrasi di sekolah, ngantuk, guru marah lagi. Kenapa kamu tidur terus di sini? Padahal guru nggak tahu bagaimana di rumah keadaannya. Maka itu kalau besok juga kalian jadi guru, ada anak-anak ngalami apa saja, tolong mereka jangan dimarahi. Lihat di rumahnya bagaimana kondisi. Itulah kita. Maka itu fungsi ayah, fungsi ibu itu sangat mutlak dalam kehidupan kita masing-masing. Jelas sekarang bagaimana peran ibu waktu masih kecil. Sekarang kita lihat peranan ayah. Ya, secara sepintas setelah kita mulai dewasa. Anak-anak setelah mulai umur 10 tahun ke atas, memang wajarnya, logikanya, pasti senang main dengan ayahnya. Apalagi anak-anak laki, wah bisa diajar berani, belajar ini, belajar itu, ngelihat ayahnya. Saya tanya dulu, siapa pernah mengalami, mungkin lupa, ya nggak apa-apa, tapi pernah melihat. Kenapa ada anak-anak kecil kalau perempuan pengen pakai baju mamanya, pakai sepatu mamanya, ya atau tidak? Pernah lihat ya anak seperti itu? Terus kalau mama lagi nggak ada, terus pakai bedak banyak-banyak di kamarnya. Pernah lihat? Terus pakai, kalau mamanya di rumah pakai bibir merah-merah bibir, wah dia ikut semuanya. Itu wajar, karena anak-anak ingin cepat dewasa seperti orang tuanya. Begitu pula anak laki, selalu pakai sepatu papanya, ceplok-ceplok gitu jalannya, kan kegedean. Terus pakai baju bapaknya, senang sekali. Kenapa? Karena itulah anak-anak, dia bangga kepada ibunya, dia bangga kepada ayah. Tapi kalau ayah ibu itu melukai, anak-anak akan terluka betul-betul. Maka itu perlu contoh yang benar untuk hidup anak-anak. Sangat mutlak. Ada istilah coaching, ya, coach atau pendampingan atau mentor atau kakak. Dan itu sangat alkitabiah.
Alkitab ini sangat mengajarkan coaching, mendorong, mendampingi, memberi semangat, menuntun, menunjukkan contoh harus bagaimana dalam hidup. Itu perlu. Ini harus disiapkan betul-betul pendamping untuk anak-anak ini. Siapa nanti? Ya, organisasi boleh berakhir, tugas tanggung jawabnya kan ada masanya, tapi panggilan itu nggak bisa berakhir. Ya, jadi milestone juga kalau kalian diundang untuk leadership by outbound, kalian siapkan ini. Masa lalu anak-anak harus diperhatikan juga. Kenapa ada anak penakut? Kenapa ada anak pemberani? Kenapa? Semuanya harus kita perhatikan baik-baik. Oke, kita buka Lukas 2. Siapa yang pernah tahu kisah Tuhan Yesus hilang? Pernah dengar nggak? Nah, umur berapa? 12 tahun. Nah, ini luar biasa. Kakak-kakak, dengar ya. Mengapa satu-satunya catatan? Dengar, satu-satunya catatan dalam hidup Tuhan Yesus dari antara waktu kelahirannya sampai dia pelayanan. Siapa tahu umur berapa Tuhan Yesus mulai melayani? 30 tahun. Nah, itu kan lama tidak? Dari lahir umur sehari sampai 30 tahun itu lama atau tidak? Lama. Merasa aneh tidak? Mengapa 4 penulis Injil tidak menuliskan? Hanya Lukas yang menulis satu-satunya peristiwa dari kelahiran Tuhan kita sampai hari pelayanannya cuma 1 kali ditulis. Padahal sayang, kira-kira dalam 30 tahun kurun waktu 30 tahun itu banyak nggak yang Yesus Tuhan kerjakan? Banyak, tapi kenapa nggak ditulis? Ini hebat sekali. Kenapa hanya 3,5 tahun saja yang ditulis dari hidupnya? Hari ini kita belajar. Mengapa hanya Lukas yang menulis? Kalau Lukas itu seorang dokter, jadi dia tahu. Dan dengar ya, umur 12 tahun, seluruh manusia di dunia itu mengalami usia perubahan. Namanya masa puber, masa akil balik. Dari anak-anak menuju ke dewasa, itu umurnya belasan, itu menuju ke pemuda. Itu masa yang paling rawan dalam hidup. Maka itu Lukas menulis hanya satu peristiwa itu saja. Umur 12 tahun. Yesus sempat hilang. Oke. Pasal 2. Saya akan baca ayat yang ke-41. Lukas 2 mulai 41 sampai ayat yang ke-52. Agak panjang. Tapi ini penting. Tiap-tiap tahun. Berarti rutin atau tidak kalau tiap-tiap tahun? Rutin. Orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah, hari raya besar. Itu orang Yahudi dari seluruh dunia harus pulang kembali ke Yerusalem. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, seperti biasanya, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah atau tertinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya. Saya mau tanya, kalau sehari perjalanan buat orang Flores, itu berapa jam? Ayo, kalau orang Flores berkata, wah ke kampung itu sehari. Itu berapa jam sehari perjalanan? Bukan, 24 jam itu kan hari umum. Bukan, 6 jam. Pokoknya sehari. Jadi siang, pulang, sore, baru ketahuan. Nah pertanyaan saya ulangi lagi ya, ayat 44. Karena mereka menyangka ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Ayo, kalau kalian jadi ayah ibu, jalan bersama seorang anak, bukan 4 anak atau 5 anak, seorang anak. Sehari perjalanan gak rasa kalau anak itu hilang. Yang terlalu siapa? Yang terlalu itu siapa? Orang tuanya. Masa sehari perjalanan gak tahu ya anak sudah hilang? Akhirnya mereka balik lagi sehari
Jadi sudah berapa hari Yesus hilang? Berapa hari? 2 hari. Ayat 45. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Ayat 46 baca. Sesudah 3 hari mereka baru menemukan Yesus di dalam bait suci, bait Tuhan. Saya tanya lagi, keterlaluan gak orang tua kayak begini? Nah, maaf ya, ini nubuat. Ternyata kisah ini ditulis bukan cuma untuk Tuhan kita Yesus masa kecil, tapi ini teguran untuk orang-orang tua, apalagi di akhir zaman ini. Ketika orang tua sibuk dengan dunianya sendiri, maka anak seringkali dilupakan. Tolong ya kakak-kakak, perhatikan. Apapun alasan ayah ibu, sebaik apapun motivasinya, menitipkan anak-anak ke rumah keluarga yang lain, buat anak-anak itu sebuah penolakan. Aku dibuang. Itu anak. Maka itu besok kalau kalian jadi orang tua dan terpaksa harus menitipkan anak untuk berapa saat sekalipun, bicara baik-baik. Bukan papa mama buang kalian, tapi papa mama sibuk ada urusan. Supaya anak itu merasa gak dibuang. Itu penting sekali. Nah, kalau kita lihat peristiwa ini, sehari perjalanan mereka baru ingat kalau anaknya gak ada. Kira-kira dalam bayangan kalian anak-anak, orang tua seperti ini sehari perjalanan itu sibuk apa sampai anaknya hilang gak tahu? Kira-kira, coba jawab. Ayo, sibuk apa kira-kira? Apalagi ini hari raya. Orang ramai sekali. Bukan di rumah, di jalan, di rumah mikir rumah, belum masih di jalan kok. Nah, begini, ini kebenarannya. Ketika orang tua sibuk dengan dirinya dan dengan teman-temannya, maka anak itu cari dunia sendiri. Ketika Tuhan Yesus merasa, kenapa ini ayah ibuku sibuk sendiri? Ya udah, dia cari kesibukan sendiri. Itu anak-anak. Maka itu anak-anak yang terbuang, anak-anak yang tertolak, dia akan sakit hati. Kenapa aku dibuang? Jadi harus dijaga ya besok kalau kalian jadi ayah ibu, supaya ini gak terjadi pada anak-anak kalian. Mereka itu perlu kasih sayang yang luar biasa. Dan ini hebatnya. Saya tanya pada kalian, antara anak orang dengan anak binatang, siapa lebih pintar? Anak binatang kok anak orang. Lihat, siapa pernah lihat sapi lahir, tunggu berapa bulan dia bisa makan? Masa nggak pernah ada sapi? Di Flores ada apa daerah ini? Tidak. Hampir semua anak binatang begitu lahir langsung makan lari. Lo betul tidak? Lihat anak kambing, lihat anak sapi, anak kuda, anak kerbau, lihat anak ikan, anak katak, langsung lari. Memang ada berapa jenis binatang nggak bisa, burung nggak bisa langsung, perlu diajar. Tapi sebagian besar mereka. Tapi anak orang, ayo kalau ada anak umur 5 tahun, siapa yang jahat kalau disuruh buat susu sendiri? Bisa nggak anak umur 5 tahun buat susu sendiri? Tidak, dia bisa disiram air panas itu nanti. Nah, itu anak orang. Jadi anak binatang jauh lebih pintar daripada anak orang. Maka itu anak orang itu perlu dilindungi, perlu ditolong, perlu dilatih, perlu diberi contoh, perlu segala-galanya. Lihat Tuhan Yesus, umur segitu aja masih bisa hilang. 12 tahun, masa puber, di mana orang tua harus jadi sahabat untuk anak-anak itu. Terus ayat 52. Dan Yesus makin apa? Bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya. Jadi semuanya, rohnya, jiwanya, karakternya, fisiknya. Dan makin dikasih oleh manusia. Ini yang penting. Bertumbuh. Ayat 51. Setelah ketemu, lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Sebab memang besar Nazaret. Yang penting kalimat ini. Dan Yesus bagaimana? Baca. Yesus bagaimana? Ayo, tetap hidup di dalam asuhan mereka. Jadi artinya begini ayat ini. Kalau Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dari umur 12 tahun
sampai 30 tahun tetap hidup di dalam asuhan orang tuanya. Berarti peranan orang tua itu penting atau tidak? Penting. Apa kata lain tetap hidup dalam asuhan orang tua? Bukan mandiri, tetap dididik. Ini hebat sekali. Jadi kalau Yesus yang adalah Tuhan perlu orang tua untuk mendidik, untuk mengasuh, untuk menjadi mentor, untuk mendorong. Apalagi kita manusia ini seperlu peranan orang tua, betul? Maka itu kita sering tahu mengapa setan merusak pernikahan, mengapa setan merusak peranan orang tua. Tahu jawabannya kenapa? Supaya siapa yang rusak? Anak-anak rusak. Kalau anak-anak yang adalah generasi sekarang rusak, berarti generasi berikut rusak. Anak-anak yang rusak menjadi dewasa pasti tetap menikah dan punya anak lagi tidak? Dan kalau itu jadi orang tua rusak, anak-anaknya bagaimana? Rusak. Maka itu tadi saya katakan, putuskan apa? Putuskan apa tadi? Rantai. Mata rantai kejahatan ini. Dari kalian harus memutuskan untuk jadi orang tua yang benar, supaya tidak salah generasi berikutnya. Kalau tidak, nggak akan selesai. Ini tugas yang berat dari gereja. Bukan cuma dari pemerintah, dari masyarakat, tidak. Tapi dari gereja. Karena kita yang punya firman ini. Maka itu, kalau kalian pacaran-pacaran, tidak salah. Karena itu wajar. Tapi jangan pacaran dengan free sex, seks bebas. Awas. Saya akan akhiri dengan konsep ini. Semua buka Kejadian 1:28. Roh Kudus tolong supaya anak-anak ini mengerti dari sekarang kebenaran ini dalam nama Yesus. Ini firman untuk Adam dan Hawa. Perhatikan. Tuhan memberkati mereka. Saya tanya, diberkati untuk apa? Iya, itu masalah besar. Sebelum beranak cucu diberkati untuk jadi apa? Suami istri. Awas langsung beranak cucu dulu ya, saya tempelin kamu nanti. Enak saja. Iya, kalian gak salah, kami yang salah karena gak memberi contoh yang benar. Ini jawaban kalian, justru itu rahasianya. Jadi begini, sebelum dua orang laki perempuan itu diberkati dalam pernikahan kudus, maka tidak boleh ada seks. Maka itu lihat, Tuhan memberkati mereka setelah sah jadi suami istri. Saya mau ganti kata ini. Kata yang tepat adalah begini. Tuhan melantik mereka. Dilantik jadi apa? Suami istri. Lalu Tuhan berfirman kepada mereka, beranak cuculah. Jadi begini, tolong yang belum menikah jaga diri baik-baik. Peraturan surga supaya keluarga itu baik, maka laki perempuan itu disahkan. Jangan main-main. Tapi nggak mau. Ini serius ya untuk kamu. Kamu suatu kali akan menikah juga. Penting. Dengarkan. Awas. Papi sangat marah kepada anak yang gak menghormati firman. Ingat itu. Jangan main-main dengan firman Tuhan. Ya, papi gak sedang ceramah, gak sedang seminar tentang lain. Ini tentang firman. Bagian terakhir sudah lagi selesai. Ini untuk masa depan kalian. Tuhan melantik mereka. Itu terjemahan yang betul. Untuk menjadi suami istri. Setelah itu perintahnya beranak cuculah. Jadi urutannya begini. Dilantik jadi suami istri lebih dulu, baru jadi ayah ibu. Maaf ya, semua anak hasil hamil sebelum menikah itu pasti bermasalah. Tolong kakak-kakak perhatikan. Semua anak yang kita coaching, kita layani, kita dorong, kalau masalahnya nggak habis-habis, pasti itu anak hasil di luar nikah. Sebelum menikah sudah hamil dulu. Maaf, ini bukan penghakiman, nanti saya tunjukkan. Bahkan, tolong ya, siapa saja yang menangani masalah pernikahan keluarga, isinya rumah tangga itu pertengkaran, masalah. Masalahnya pasti di sini.
sebelum resmi jadi suami istri dalam pelantikan sudah melanggar seks dulu. Rumah tangga itu pasti ada benih iblis dalam pernikahannya. Maka itu kalau saya nangani masalah keluarga, konseling keluarga yang parah, saya minta maaf pada mereka, maafkan saya. Saya langsung pada poinnya. Apakah betul kalian sudah ada seks sebelum diberkati? Saya mau cerita, jawabannya 100% iya. Di situ saya mulai belajar firman ini. Mengapa orang yang melanggar hukum pemberkatan nikah kudus, rumah tangganya bermasalah, anak-anaknya bermasalah? Begini ilustrasi. Apa yang terjadi pada sebuah pemilu kada, entah itu gubernur, entah itu bupati, entah itu wali kota, apalagi presiden. Setelah KPU memutuskan pasangan nomor sekian menang mutlak, sehingga nggak perlu ada putaran kedua. Dengar pertanyaannya. Sebelum dilantik, mereka boleh nggak masuk kantor langsung duduk jadi bupati atau gubernur atau wali kota? Masa sudah menang mutlak kok? Iya, kenapa? Kalau kalian bisa jawab ini, itulah kebenarannya. Sebelum dilantik jadi suami istri, tidak boleh menikmati seks. Sekarang saya tanya balik. Apa yang terjadi kalau ada dua orang nekat? Belum dilantik langsung masuk kantor memerintah. Kira-kira terjadi apa? Ya masalahnya bagaimana? Gak cuma masalah itu. Ayo cepat jadi apa? Ini penting. Kira-kira saja. Belum dilantik berani-berani duduk di kantor gubernur, kantor bupati. Bukan cuma dibatalkan. Apa? Bukan undang-undang, betul. Ya Sober bilang undang-undang yang baru belum dibentuk dan undang-undang lama sudah tidak berlaku, betul. Tapi lebih daripada itu, akan terjadi kekacauan di daerah itu. Kacau tidak daerah itu? Kenapa kacau? Karena pemimpinnya tidak punya otoritas. Rumah tangga yang melanggar hukum ini sebelum dilantik jadi suami istri dan ada seks lebih dulu, kacau hidupnya karena melanggar. Jadi pemberkatan pernikahan suami istri itu nggak cuma sekedar acara gereja, tidak, tapi itu memberikan mandat. Walaupun pemilu kada sudah selesai, pemenangnya sudah ketahuan, sebelum pemerintah melantik mereka belum punya otoritas, belum punya kuasa, belum punya pemenang untuk jadi pemimpin. Sama seperti suami istri, tidak boleh melakukan seks, melakukan pemerintahan dalam pernikahannya, rumah tangganya, sebelum surga memberkati mereka, melantik mereka. Maka itu setan membuat seks bebas. Ngeri. Saya pernah membuat survei, ternyata sekarang ini pernikahan di gereja hanya 5% yang masih kudus, yang 95% sudah nggak kudus. Celaka sekali. Maka supaya pernikahan kalian nanti rumah tangga yang benar, supaya nggak ada kesalahan, nggak ada pertengkaran yang berlarut-larut, hormati hukum ini. Setuju? Kalian jadi papa mama yang baik. Oke, kesimpulannya, mengapa orang yang melakukan seks sebelum pernikahan rumah tangganya pasti nggak harmonis? Saya mulai dengan yang cewek dulu. Kalau selama pacaran, cowoknya ini minta terus, ayo kita lakukan hubungan seks. Wajar kok, teman-temanku juga banyak. Dirayu sekali, dua kali nggak kena, akhirnya menyerahkan diri. Dinikahi, nggak hamil. Dengar ya, ini tidak hamil dan tetap menikah. Tapi tetap ada masalah. Berarti si istri ini kenal nggak siapa suaminya dalam hal seks? Kenal tidak? Kenal, karena dia minta terus. Ketika istri ini mengandung anak pertama, hamil anak pertama. Ini riset saya, ini penelitian saya. 80% rumah tangga mulai bermasalah itu ketika istri mengandung anak pertama. Nah, saya kaget. Seharusnya kalau ada suami istri mau punya anak pertama, bangga nggak, senang nggak? Senang mau jadi ayah ibu. Tapi kenapa bermasalah? Nah, ini masalahnya. Tidak ada peraturan dari dokter. Karena itu tergantung keadaan si ibu. Pada bulan tertentu, kandungan itu makin besar, maka istri ini tidak bisa melayani suaminya dalam hal seks. Karena bahaya buat kandungan itu.
Bisa ngerti ya maksudnya? Nah, ketika si istri sadar, wah ini kandunganku kurang berapa minggu, kurang berapa bulan baru melahirkan, setan masuk ke pikiran si istri. Aku ingat waktu masih pacaran dulu, dia nggak tahan dengan saya. Jangan-jangan sekarang ketika aku tidak bisa melayani, dia mulai cari orang lain. Saya tanya, wajar nggak istri berpikir seperti itu? Karena ingat waktu pacaran dulu. Nah, timbul apa istilahnya curiga. Betul nggak? Timbul curiga. Saya mau tanya, orang yang paling bodoh sekalipun, kalau dicurigai itu rasa atau tidak? Orang bodoh pun dicurigai rasa tidak? Nah, suami ini nggak pernah mikir cewek lain. Kalau pulang kerja, wah dia nyanyi-nyanyi, siul-siul, seneng mau jadi ayah. Ayo jujur, buat si istri, lihat suami pulang nyanyi-nyanyi itu perasaannya apa? Jangan-jangan punya cewek, betul ini. Kok dia seneng-seneng pulang begitu? Nah, merusak rumah tangga. Kalian harus jaga ini. Orang nggak salah, tapi dicurigai salah. Marah atau tidak? Nah, suami ini marah setelah ketahuan. Jadi kamu curiga aku selama ini. Nah, ini jahatnya cowok. Cowok itu makhluk yang paling sombong sedunia. Catat itu baik. Ini buktinya, dengar baik-baik. Kalau cewek mengaku salah, paling iya. Itu cewek. Kalau cowok ngaku salah, cari alasan, putar dulu. Nggak bisa langsung. Karena cowok itu sombong. Nah, seorang suami yang gak pernah mikir jahat, tapi dicurigai berbuat jahat, dia marah. Akhirnya dia pasti berkata gini, jadi selama ini kamu nyurigai aku punya perempuan lain. Padahal aku tidak. Ya sudah kalau gitu aku buat sekalian saja. Hancur rumah tangga. Ini yang terjadi. Begitu pula sebaliknya, maaf. Ada cewek-cewek yang itu pacaran, maaf, menyerahkan tubuhnya. Maaf ya, jangan marah. Maka itu kalian jangan ikut-ikut ini. Ada cewek zaman sekarang menawarkan tubuhnya. Pelan-pelan, jangan ribut. Menyerahkan tubuhnya pada cowok. Ingat itu. Tolong, saya nggak ada waktu. Tolong nanti ya di sesi berikut bacakan 2 Samuel 13. Catat 2 Samuel 13. Ngeri cerita itu. Cerita itu berlaku sampai zaman ini. Anaknya Daud. 2 Samuel pasal 13 dari ayat 1. Jadi begini, sampai hari ini terjadi. Kalau ada orang pacaran lalu melakukan hubungan seks, 99% menurut 2 Samuel 13 si cowok akan meninggalkan ceweknya. Nggak sampai seminggu cowok bisa gandeng cewek lain lagi. Dan cewek ini sakit hati. Maka itu firman ini harus disimpan baik-baik. 2 Samuel 13. Berapa ribu tahun yang lalu ada peristiwa di dunia ini. Dan itu berlaku sampai hari ini. Maka itu dengar gadis-gadis. Kalau engkau punya pacar, lalu macam-macam. Semua anak perempuan papi ajari begini. Kalau kamu pacaran lalu belum apa-apa minta cium saja loh. Belum apa-apa. Papi punya 3 jurus untuk yang gadis. 1. Keluarkan semua kekuatanmu dengan kananmu. Putar. Oke? Setelah engkau merasa kuat semua terkumpul di sini. 2. Jotos kuat-kuat bajingan itu tadi. Serius. Langkah 3, setelah jotos kira-kira pusing nggak? Buat sampai pingsan kalau perlu. Lalu buang ke got. Masukkan di selokan. Suruh panggil anjing sekampung untuk kencing dan berak di bajingan ini. Serius. Ingat ya cowok-cowok, jaga diri. Karena 2 Samuel 13 itu penting diperhatikan. Dan jangan pernah mencoba memerintah dalam rumah tangga sebelum dilantik. Setuju? Harus itu. Dilantik dulu. Harus. Maka itu banyak kerusakan hidup. Dari situ papi belajar. Kenapa ada pelacur? Orang perempuan yang jadi pelacur karena dia dilukai, diperawani oleh cowoknya dan ditinggal. Ingat itu baik-baik. Dan terus yang paling akhir, betul, papi harus segera jalan.
Satu-satunya Tuhan dan satu-satunya buku yang menulis tentang anak sulung. Kalian pernah dengar anak sulung di Alkitab? Pernah dengar gak? Kalau belum pernah harus tahu. Satu-satunya Tuhan yang minta anak sulung adalah Tuhan kita. Satu-satunya buku yang menulis anak sulung adalah Alkitab. Nah, dengar ya kakak-kakak, ternyata anak pertama itu bukan anak sulung. Bingung saya pertama dapat itu. Papi tanya, Tuhan kenapa anak pertama bukan anak sulung? Dari dulu papi berkata anak pertama anak sulung, tidak. Ternyata anak sulung itu hanya dilahirkan oleh seorang gadis. Disebut gadis karena ada satu tanda. Mengapa di rahim semua gadis ada yang namanya selaput apa? Selaput darah atau keperawanan. Itu Tuhan ciptakan untuk kalian melahirkan anak sulung. Maka itu setan merusak dengan free sex supaya nggak lahir anak sulung di dunia ini. Dari salah menikah sejak awal, kerusakannya panjang sekali, ngeri. Maka itu inilah hebatnya firman Tuhan ini. Ngerti ya sekarang ya? Jadi Tuhan perlu anak sulung. Jaga diri kalian. Nanti baca yang nggak hafal kita pinjam temannya tentang 2 Samuel 13. Tadi baca nanti aja, nggak usah sekarang. Pokoknya seks terjadi langsung dibuang. Makin benci, jahat setan itu merusak kita. Saya ulangi, jadi seorang pemimpin siapa yang dicontoh? Ayah dan ibunya. Maka kalau anak-anak nggak punya contoh pemimpin yang baik dari ayah ibunya, maka anak itu sulit jadi pemimpin. Karena nggak punya gambar. Karena anak manusia itu makhluk apa? Peniru. Ayah ibu rusak, anak-anak rusak. Ayah ibu benar, anak-anak jadi benar. Maka itu kalian harus menjadi orang.